Masa aksi kembali gelar aksi bela Palestina di Banda Aceh. Wamenduk Bangka tinjau sanitasi warga untuk cegah stunting. Green Policing upaya bersama cegah praktek tambang ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Kompas Aceh. Hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari ibu kota maupun daerah. Bersama saya Rizka Devinlah, Kompas Aceh selengkapnya, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama. Saudara Maksaksi yang tergabung dalam Gerakan Aceh Peduli Palestina menggelar aksi bela Palestina di Banda Aceh. Kali ini dilakukan di arena Car Free Day Banda Aceh. Mereka kembali mengingatkan masyarakat Aceh untuk terus mendukung Palestina merdeka dan mengecam sikap Israel kepada warga Palestina. Aksi dimulai dari Simpang 5 Banda Aceh dengan long march menuju ke arena Car Free Day Banda Aceh di Jalan Tengku Daud Bereuh, Banda Aceh sambil menyanyikan yel-yel Free Free Palestine. Masa aksi menyusuri kawasan Hari Bebas Kendaraan itu sambil berorasi dan mengingatkan pengunjung untuk terus mendukung Palestina merdeka dan terbebas dari penjajahan Israel. Di sini masa juga mengingatkan soal penderitaan warga Palestina akibat invasi Israel. Walaupun ada kesepakatan gencatan senjata, namun warga Palestina belum terbebas dari penjajahan Israel. Tujuan kami di sini memang untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kita lihat saat ini masih saja menuju gencatan senjata, Israel masih menyerang untuk membunuh rakyat Palestina. Makanya hari ini kami akan terus bersuara hingga kemerdekaan Palestina. Di sini menjelang titik gencatan senjata ini, masyarakat sudah mulai lupa kondisi dari Palestina itu. Mereka melihat bahwa gencatan senjata sudah selesai. Belum, padahal masih saja gencatan senjata itu masih banyak tahapan, tetapi Israel masih menyerang. Makanya kami di sini terus mengingatkan, menyuarakan, ayo kita ingat kembali gitu. Palestina belum mereka masih diserang, dan juga kami menyuruhkan, ayo kita boikot produk-produk revolusi dengan Israel. Mereka juga serukan boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel sebagai bentuk dukungan masyarakat Aceh kepada Palestina, termasuk perjuangan lawan genosida Israel. Dalam aksi ini, massa juga membawa berbagai atribut dan membagikan bendera kecil kepada pengunjung sebagai simbol dukungan kepada warga Palestina. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala Banda Aceh kembali menggelar kegiatan ilmiah internasional yang berlangsung di AAC Dayan Daud, Banda Aceh. Kegiatan itu bertajuk The First International Conference on Sustainable Environmental, International and Animal Research. Para menteri dan para pakar dunia menjadi pembicara dalam konferensi internasional tersebut. Konferensi internasional ini melibatkan sejumlah kampus di Sumatera dan Malaysia. Selain pembicara nasional, beberapa pakar dari kampus di Malaysia, Singapura, dan Korea menjadi pembicara dalam kegiatan ilmiah internasional ini, serta praktisi pegiat menjaga kelestarian satwa liar. Tujuannya dapat melahirkan ide, inovasi, dan peluang kerjasama, khususnya menghasilkan pendekatan untuk melindungi satwa liar yang terancam punah. Untuk itu, Fakultas Kedokteran Hewan USK ingin memperkuat jejaring melalui kolaborasi di tingkat ASEAN dan global dalam bidang pendidikan, penelitian, dan publikasi bereputasi internasional. Tentu saja kita berharap melalui forum ini akan muncul ide-ide, inovasi, serta peluang kerjasama di antara semua pihak untuk menghasilkan sebuah metode atau pendekatan yang bisa semakin memperkuat upaya kita untuk melindungi satwa-satwa liar yang terancam punah di dunia, secara khusus di Aceh sebagai contohnya. Seminar ilmiah dan kemudian juga melakukan kegiatan diskusi secara mendalam untuk mencari peluang-peluang kerjasama tersebut bisa terwujud di masa yang akan datang. Konferensi internasional ini memperkuat kolaborasi yang berdampak pada target Fakultas Kedokteran Hewan menjadi World Class Faculty atau USK menjadi World Class University. Dalam konferensi internasional ini turut diserahkan penghargaan kepada tokoh pemerhati kelestarian fauna Indonesia 2025, yaitu Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni,
anggota Komisi 4 DPR RI T.A. Khalid, dan Wali Nagro Aceh Malik Mahmud Al-Haidar. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, saudara, dipotong hampir 200 miliar untuk pemerintah Kota Banda Aceh oleh pemerintah diprediksi dapat mengganggu anggaran kerja hingga gaji para pegawai P3K di Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh berharap ada solusi dari pemerintah pusat untuk masalah tersebut. Wali Kota Banda Aceh juga berencana akan menghadap langsung ke pemerintah pusat untuk masalah tersebut dan meminta tambahan anggaran agar roda pemerintahan terus berjalan seperti biasanya dan tidak terkendala keuangan seperti gaji para pegawai. Selain itu, seluruh dinas terkait di Banda Aceh juga diharapkan untuk menjemput bola ke pemerintah pusat dengan program-program yang ditawarkan, hingga anggaran yang ada tidak terganggu birokrasi pemerintahan dan pembangunan di Banda Aceh tetap berjalan. Mengingat fiskal kita terus berkurang disebabkan karena transfer daerah yang sangat terbatas saat ini, yang kita terus berjuang agar pemerintah pusat melihat bahwasanya kebutuhan fiskal daerah ini yang walaupun katakanlah kota sudah punya PAD, tapi dananya sangat kecil yang kita dapatkan, sehingga kita hanya bisa bertumpu dengan dana rutin saja. Nah, ini kan nggak mungkin kita juga berjalan, apalagi P3K yang cukup besar yang harus kita angkat, yang juga menjadi beban dari pemerintah daerah kabupaten kota se-Indonesia gitu. Nah, inilah harapannya, mudah-mudahan dengan kunjungan anggota DPR RI persoalan kota itu bisa diketahui dengan secara maksimal. Nah, kita bersyukur ada anggota DPR RI yang mau turun langsung. Pemotongan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat ke Banda Aceh pada tahun depan diharapkan bisa ditinjau kembali. Skema lain juga sedang dikaji oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahun depan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, saudara, dana transfer daerah dipotong oleh pemerintah pusat. Hal ini juga dialami oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Sedikitnya 190 miliar lebih anggaran pemerintah kota dipotong. Untuk menyikapi hal tersebut, Wali Kota Banda Aceh berencana langsung menjemput bola untuk mendapatkan anggaran agar pembangunan dan sejumlah program di Banda Aceh tetap berjalan. Ada beberapa pembangunan yang direncanakan harus berjalan seperti pembangunan lanjutan Jembatan Pango, Jalan Krungcut Kaju, hingga pelebaran Jalan Brawe Ule Kareng. Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan untuk mendukung birokrasi agar tetap berjalan lancar. Gaji aparatur sipil negara akan tetap menjadi prioritas meskipun anggaran transfer ke daerah atau TKD untuk tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan. Banda Aceh kan nggak punya DHK, kemudian DBH kita turun drastis gitu ya, walaupun DAU kita meningkat. Jadi banyak hal-hal yang kita harus sinkronkan. Jadi mana yang punya nasional, yang nanti kita koordinasi dengan balai, dengan kementerian. Kemarin Pak Menteri juga udah berkunjung ke sini, dan alhamdulillah hari ini juga udah ada peresmian jembatan gantung yang merupakan inisiasi yang diperjuangkan oleh Pak Irmawan sebagai anggota Komisi 5 DPR RI. Ya, harapannya semua yang kita ajukan ini sebetulnya sudah berproses, sudah memiliki ide-ide, perencanaannya sudah ada, tinggal bagaimana agar komitmen dari pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi dan pusat, ini bisa sama-sama untuk melihat hal ini adalah bagian dari bagaimana percepatan peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Meski demikian, Wali Kota Banda Aceh berharap peraturan anggaran dapat diubah untuk mendukung program Kota Banda Aceh ke depannya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut ini, Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Anggota DPR RI tinjau rencana lanjutan pembangunan Jembatan Pango. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, anggota Komisi 5 DPR RI Irmawan berjanji bakal terus mengupayakan kelanjutan pembangunan Jembatan Pango Kota Banda Aceh dan jalan menuju Lamsayen Kabupaten Aceh Besar yang sudah terhenti hingga 15 tahun lamanya. Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung jembatan penghubung Banda Aceh Besar yang sudah terhenti pembangunannya sejak 2010.
Bersama Wali Kota Banda Aceh, Dirjen Bina Marga, tim BPJN, hingga anggota Komisi 5 DPR Aceh Munawar Gohwan, pembangunan jembatan Pango tersebut sebelumnya direncanakan tembus ke Jalan Tenyak Makam 2 Prof. Ali Hashimi sampai ke Gampung Lamsayin, Aceh Besar, depan Komplek Pendopo Wali Nanggro. Salah satu kendala besar dalam proses kelanjutan pembangunan jembatan layang hingga jalan penghubung dua daerah tersebut adalah pembahasan lahan yang belum diselesaikan hingga hari ini. Terkait pembebasan lahan, kelanjutan pembangunan jembatan dan jalan tersebut hanya tersisa 577 meter lagi yang belum dibebaskan. Kita juga berkunjung ke jembatan Pango, Bu, ya. Yang jembatan itu sudah dibangun sejak 15 tahun yang lalu, ya. Kan itu belum dilanjutkan pembangunannya karena keterbatasan dana. Nah, jadi tadi kita kebetulan ada Direktur Jembatan, Dirjen Bina Marga. Tadi beliau juga kita ajak berkunjung ke sana. Mudah-mudahan itu akan kita perjuangkan. Insyaallah kalau Bu tidak tahu ini barangkali tahun depan, Bu, ya. Itu akan kita lanjutkan pembangunan jembatan Pango. Pembangunan lanjutan jembatan ini dianggap penting untuk mendukung aktivitas masyarakat antar kabupaten, bahkan untuk kepentingan lainnya. Apalagi di lokasi jembatan sekarang yang putus juga sudah mengalami beberapa kali kecelakaan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengunjungi Gampung Siron Blang, Kecamatan Kutacot Kli, Aceh Besar. Isyana melihat langsung fasilitas sanitasi lingkungan di sana dan memberikan edukasi tentang pencegahan stunting kepada warga sekitar. Kedatangan Isyana Bagus Oka ke Gampung Siron Blang untuk mengedukasi warga soal pencegahan stunting lewat program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini, kata Isyana, mengajak semua kalangan ikut terlibat dalam pencegahan stunting. Isyana melihat langsung jamban umum dan sumur yang menjadi sumber air dan digunakan bersama oleh warga. Di Gampung Siron Blang, selain melakukan peninjauan dan edukasi soal stunting, Isyana juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan jamban dan sanitasi di rumah salah satu warga di sana, karena selama ini ada warga yang tidak memiliki jamban di rumahnya, sekaligus memastikan program Genting berjalan di Aceh. Untuk melihat bahwa dari kami sendiri memang selain program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, kami juga memang punya yang namanya program pendataan keluarga. Dari pendataan keluarga itu kemudian nanti akan dihasilkan data keluarga risiko stunting. Itulah yang kemudian menjadi dasar dari Pak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bapak Wihaji untuk membuat salah satu program prioritas utama Quick Wins-nya adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting tadi. Dari keluarga-keluarga yang risiko stunting kemudian kita lihat dan kita kolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk juga perusahaan-perusahaan, TNI Polri, kemudian semua lembaga masyarakat juga bisa untuk sama-sama kita mengatasi stunting ini. Tapi kalau untuk di Aceh, tahun 2023 itu masih di 29,4. Kemudian di tahun 2024 turun menjadi 28,6. Ada penurunan, tapi memang masih dibandingkan dengan rata-rata nasional masih cukup tinggi. Isyana berharap program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dapat menurunkan angka stunting di Aceh, karena prevalensi stunting di Aceh masih tinggi, yaitu 28,6% pada tahun 2024. Angka itu, kata Isyana, masih jauh secara nasional di bawah angka 20%. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar. Informasi lainnya, Saudara, Kepolisian Daerah Aceh berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu seberat 80,5 kg, kokain 1 kg, dan ganja seberat 1,3 ton di sejumlah daerah di Aceh. Ada 22 tersangka yang diamankan dalam operasi pengungkapan benda terlarang itu. Sabu seberat 80,5 kg itu diungkap di Tres Narkoba Polda Aceh di wilayah Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 September lalu. Sabu yang berasal dari Thailand ini disembunyikan tersangka dalam 4 buah karung goni dalam bagasi mobil yang akan dibawa ke Sumatera Utara. Sementara dari 1,3 ton ganja kering yang diungkap oleh Polda Aceh, 1,2 tonnya berasal dari Kabupaten Gayo Lues. Petugas Satres Narkoba Polres Gayo Lues mendapatkan barang bukti ganja ini dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Kejeren dan Putri Betung.
Ganja disimpan tersangka dalam karung goni dan akan dibawa ke Sumatera Utara. Sedangkan 1 kg kokain diungkap Polres Sabang tanggal 6 September lalu. Kokain itu ditemukan dekat akar batang bakau di Kampung Iboh, Sabang setelah dilaporkan oleh 3 orang warga di sana. Termasuk sabu juga untuk konsumsi Indonesia. Tapi belum sempat keluar, sudah berhasil kita amankan. Karena kokain itu kan sangat mahal harganya. Dan memang untuk Indonesia sendiri itu biasanya belum sejauh ini pemakaian kokain. Biasanya adalah konsumsi untuk orang-orang asing yang ada di Indonesia, terutama di beberapa pulau yang banyak orang asingnya. Itu mereka memang konsumsinya kokain, bukan yang begini lagi. Jadi kita curigai memang larinya ke sana. Dari pengungkapan 3 jenis narkotika ini, Polda Aceh menahan 22 tersangka. Kepada mereka akan dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, untuk mencegah praktik pertambangan liar dan mencari solusi atas masalah itu, Kepolisian Daerah Aceh bersama Forkopimda menerapkan green policing, sebuah pendekatan strategis yang diharapkan mampu mencegah praktik tambang ilegal dan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Upaya bersama melakukan pencegahan pertambangan liar atau tanpa izin di Aceh. Kepolisian bersama Forkopimda Aceh menerapkan green policing. Ini merupakan salah satu cara strategis pihak Polda Aceh terhadap kelestarian alam. Polri, pemerintah, dan elemen masyarakat sepakat untuk mencegah pertambangan liar di Aceh lewat deklarasi green policing ini. Dalam deklarasi bersama ini, semua pihak sepakat untuk menolak segala bentuk pertambangan tanpa izin di Aceh. Pihak kepolisian mendukung pemerintah untuk merealisasikan adanya wilayah pertambangan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Green policing ini kan kita mengantisipasi pertambangan liar. Nanti kita akan kembalikan pertambangan liar itu menjadi pertambangan yang hijau, kembali kepada ekosistem yang diharapkan. Jadi tindakan kita ya tindakan sosial, mengajak masyarakat berbisnislah dengan sesuai dengan aturan. Nah, ini. Hari ini kita tahu bahwa berapa banyak tambang ilegal yang ada di Aceh, tetapi semuanya tidak masuk PAD untuk Aceh. Nah, kita berharap ke depan dengan penertiban yang kita lakukan ini juga membawa manfaat untuk Aceh semuanya. Dan kita ajak, seperti Pak Kapolda sampaikan, menyelesaikan permasalahan tanpa masalah. Disebutkan maraknya tambang tanpa izin menjadi perhatian serius pemerintah karena berbagai alasan seperti merusak alam dan lingkungan yang tidak terkontrol yang menjadi penyebab bencana alam hingga menimbulkan konflik sosial. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut ini, Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Tim Satgas mulai tertibkan tambang ilegal. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, sesuai instruksi Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah Aceh bersama pemerintah Aceh terus membentuk Satgas khusus untuk menindak pelaku tambang ilegal di Aceh. Saat ini tim Satgas sudah menyetop suplai bahan bakar minyak untuk alat berat eskavator agar mereka turun ke desa karena kesulitan BBM. Ya, bahwa kita harus cepat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh tim Satgas khusus untuk menghentikan praktik tambang ilegal di Aceh, seperti menyetop suplai minyak agar alat berat ekskavator itu turun ke bawah karena kesulitan BBM. Tim Satgas menghimbau kepada pelaku tambang ilegal agar turun dari gunung. Mereka juga memberi edukasi ke wilayah-wilayah tambang ilegal agar meninggalkan tempat itu sebab nantinya akan dilakukan tata kelola penambangan legal di sana. Masih dalam proses turunnya karena memang sebelumnya kita sudah memitigasinya dengan menstop suplai minyak yang ada dijual di SPBU, sehingga memang kemarin ada kendala karena alasan tidak bisa turun karena tidak ada BBM.
Tapi dengan kita kontrol, dengan kita awasi, akhirnya disuplai sebagaimana memang kecukupan untuk bisa alat berat itu turun ke bawah. Jadi sekarang masih dalam proses, dan itu memang kita sebagaimana arahan Pak Gubernur kan diberikan waktu selama 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu berarti Satgas ini akan bergerak nanti melakukan penindakan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil juga meminta pemerintah Aceh agar mempercepat kerja penghentian praktik tambang ilegal dan memperbaiki tata kelola penambangan Aceh sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan keuntungan dari tambang juga bisa dirasakan oleh rakyat, namun tetap tidak merusak lingkungan secara berlebihan. Pengalihan, ya, kemudian juga penertiban, ya itu harus bisa dikerjakan dengan cepat karena sudah terlalu lama masyarakat di bawah ini yang selama ini terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pertambangan tanpa izin tadi itu menunggu sudah belasan tahun, sementara hutan rusak terus, ya, lingkungan kita juga terancam, ya. Oleh karena itu tidak ada kata lain supaya speednya itu dipercepat, ya, sehingga kemudian masyarakat tahun depan atau tahun depannya lagi sudah bisa menikmati kekayaan sumber daya alamnya untuk mensejahterakan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Upaya mendorong transparansi dan mencari solusi bersama terhadap persoalan tambang ilegal ini dibahas dalam diskusi publik yang digelar oleh Forum Jurnalis Lingkungan, Aceh Bergerak, dan Forum Bangun Investasi Aceh yang dihadiri oleh puluhan mahasiswa, aktivis lingkungan, dan masyarakat. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Biren terus mempercepat pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Biren yang sebelumnya hangus terbakar. Gedung yang dibangun ulang ditargetkan dapat digunakan pada akhir tahun mendatang. Setelah 6 ruang kelas dan 1 ruang kantor Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Juang Biren terbakar pada Mei lalu, Bupati Biren kembali meninjau proses pembangunan rehab gedung sekolah tersebut. Pembangunan diminta dipercepat agar proses belajar mengajar dapat dimaksimalkan kembali. Saat ini lebih dari 300 siswa-siswi harus belajar di sekolah sementara yang disediakan pemerintah Kabupaten Biren untuk proses belajar mengajar. Saat ini proses pembangunan ruang kelas yang terbakar sudah mencapai 80%, ditargetkan akan selesai pada akhir tahun mendatang dan dapat digunakan langsung untuk belajar kembali. Ya, insya Allah kita usahakan akhir tahun ini harus bisa difungsikan. Sekarang di belajar ada yang siang, tapi nggak di sekolah ini ya. Di sana di atas ada satu lokasi lagi. Ada satu lokasi lagi, kebetulan ada 2 lokasi ya. Iya. Ini yang terbakar, ada 1 lagi. Cuma orang ini gantian, ada yang pagi ada yang siang. Kalau di sana terus dipaksa, otomatis belajarnya tidak normal ya. Makanya kita kebut supaya bisa seperti sebelum terbakar lah. Sebelumnya kebakaran menghanguskan sejumlah ruang sekolah dan ruang guru di Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Juang, Biren pada Mei lalu. Meski tidak ada korban jiwa, pembangunan gedung diminta dipercepat untuk memaksimalkan proses belajar mengajar kembali. Syahril, Kompas TV, Biren. Informasi lainnya, Saudara, anggota Komisi 5 DPR RI Irmawan berjanji bakal terus mengupayakan kelanjutan pembangunan jembatan Pango Kota Banda Aceh dan jalan menuju Lamsayun Kabupaten Aceh Besar yang sudah terhenti hingga 15 tahun lamanya. Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung jembatan penghubung Banda Aceh Besar yang sudah terhenti pembangunannya sejak 2010. Bersama Wali Kota Banda Aceh, Dirjen Bina Marga, tim BPJN, hingga anggota Komisi 5 DPR Aceh Munawar Gohwan. Pembangunan jembatan Pango tersebut sebelumnya direncanakan tembus ke Jalan Tenyak Makam 2 Prof. Ali Hashimi sampai ke Kampung Lamsayun Aceh Besar, depan Komplek Pendopo Wali Nanggro. Salah satu kendala besar dalam proses kelanjutan pembangunan jembatan layang hingga jalan penghubung 2 daerah tersebut adalah pembahasan lahan yang belum diselesaikan hingga hari ini. Terkait pembebasan lahan, kelanjutan pembangunan jembatan dan jalan tersebut hanya tersisa 577 meter lagi yang belum dibebaskan. Kita juga berkunjung ke jembatan Pango, Bu, ya. Yang jembatan itu sudah dibangun sejak 15 tahun yang lalu ya. Kan itu belum dilanjutkan pembangunannya karena keterbatasan dana. Nah, jadi tadi kita kebetulan tadi ada direktur jembatan
Dirjen Bina Marga. Nanti beliau juga kita ajak berkunjung ke sana. Mudah-mudahan itu akan kita perjuangkan. Insyaallah kalau Bu tidak tahu ini barangkali tahun depan Bu ya, itu akan kita lanjutkan pembangunan jembatan Bangu. Pembangunan lanjutan jembatan ini dianggap penting untuk mendukung aktivitas masyarakat antar kabupaten, bahkan untuk kepentingan lainnya. Apalagi di lokasi jembatan sekarang yang putus juga sudah mengalami beberapa kali kecelakaan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh Independen Terpercaya. Saya Rizka Devi mewakili tim redaksi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.